Jadi kalau boleh saya ulangi dulu yang kemarin, pembahasan yang kemarin tentang apa itu tadabbur Quran, dan mari kita sama-sama menyimak. Saya ulangi dulu. Jadi tadabbur Quran itu adalah dari kata dabbaro, ya. Dabbaro atau tadabbaro itu artinya mengikuti dari belakang. Sudah dibahas kemarin. Jadi dari kata dal, ba, dan ro, ya, itu artinya belakang, ya. Adbarun atau dubur itu artinya belakang. Jadi dibikin kata kerja dabbaro atau tadabbaro menjadi mengikuti di belakang atau membuntuti sesuatu lah, begitu ya. Sesuatu yang dibuntuti itu pasti diperhatikan, dilihat-lihat, diikuti, itu kan artinya membuntuti. Atau sama dengan mencermati sesuatu, begitu. Jadi tadabbur itu mencermati, mengamati, memperhatikan, mempelajari. Maka objeknya di situ adalah Al-Quran. Sehingga tadabbur Quran adalah kita mencermati, mengikuti, memahami pelajaran-pelajaran di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Mari kita simak sekarang bagian kedua itu. Kita bicara tentang pokok-pokok isi kandungan Al-Quran, ya. Atau kita bisa katakan pokok-pokok pelajaran Al-Quran. Jadi sebelum kita masuk kepada tadabbur Al-Quran yang sesungguhnya, nanti yang terjun langsung kepada satu surat, maka kita perlu memahami sekilas gambaran besar tentang pokok-pokok isi kandungan Al-Quran itu sendiri, supaya kita tahu. Jadi ruang lingkupnya sejauh mana. Jangan sampai nanti ruang lingkupnya terlalu luas atau terlalu sempit. Tetapi Quran itu ngomongin apa sih, begitu. Membicarakan apa sih, begitu. Jadi kita langsung saja. Jadi isi Al-Quran itu apa sih, gitu ya. Karena nanti jangan sampai terlalu diperluas, ya. Ada saja nanti yang terlalu memperluas bahwa Quran itu ngomongin apa, misalkan ipolek sosbud hankam, misalkan, ya, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, itu terlalu luas, ya. Tapi memang sebenarnya kehidupan itu menjangkau itu semua, ya. Tapi tidak terlalu detail seperti itu. Kita langsung saja masuk. Ketika kita membaca ayat-ayat Quran itu, diantaranya itu ada kalimat seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ayatul kitabil hakim. Jadi ada ayat tilka ayatul kitabil hakim, ya. Yang artinya adalah bahwa ini adalah ayat-ayat pelajaran kitab yang mengandung hikmah. Jadi Al-Quran itu adalah ayat-ayat, kumpulan ayat-ayat dalam bentuk kitab. Kitab itu artinya dalam bentuk tertulis, dalam bentuk tulisan, dan itu Al-Hakim, bersifat Al-Hakim. Hakim itu artinya mengandung hikmah. Hikmah itu dari kata hukum, ya, dari kata hakama yahkumu hukman hikmatan. Sehingga ayat-ayat Quran itu adalah pelajaran-pelajaran tertulis, tapi itu mengandung nilai hukum. Jadi sama dengan hikmah itu berarti mengandung nilai hukum. Apa sih hikmah atau Al-Hakim? Hakim itu sifat, ya, sifat dalam arti mengandung hikmah atau bernilai norma hukum. Atau juga dalam surat Yasin, kan ada yang sering baca surat Yasin, kan? Wal Qur'anil Hakim.
innaka laminal mursalin dan seterusnya. Al-Qur'an itu bersifat al-hakim kan? Wal Qur'anil hakim. Perihal Al-Qur'an yang bernilai hukum atau yang mengandung hikmah. Jadi sama saja. Di Quran itu mengandung hikmah. Atau kalau kita masuk di dalam surah surat Ali Imran ayat 7, huwaladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dia Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an, minhu saya ulangi, waladi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Sebagian dari kitab itu adalah muhkamat. Hunna umul kitab. Jadi dikatakan bahwa sebagian isi Quran adalah muhkamat. Nah, sama muhkamat juga dari kata hukum. Ya, hukum. Jadi muhkamat artinya ayat-ayat yang mengandung ketetapan hukum. Bisa diikuti ya, bisa dipahami. Jadi dikatakan dalam surat itu hunna umul kitab. Yang demikian itu menjadi pokok isi kitab. Jadi yang menjadi pokok isi kitab Al-Qur'an itu apa? Hukum. Yang ketetapan hukum. Nah, jadi tadi hikmah, kitabil hakim, muhkamat itu juga. Jadi Quran itu berupa ketetapan-ketetapan hukum tertulis. Jadi di dalamnya mengandung ketetapan-ketetapan hukum. Nah, dari sini kita bertanya, apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum itu atau hikmah itu adalah, ini dalam definisi biasa ya, dalam definisi awam saja begitu. Jadi yang dimaksud hikmah atau hukum bisa juga sebanding dengan norma, ya, norma-norma, yaitu ketentuan tentang baik dan buruk atau benar dan salah. Sekali lagi bahwa hukum itu adalah ketentuan tentang benar dan salah, benar nggak? Tapi tidak cukup sampai di situ. Ketentuan tentang benar dan salah yang mengandung konsekuensi. Gitu. Jadi artinya ini benar berarti harus ditaati, harus diikuti. Ini salah berarti harus dihindari, harus ditinggalkan. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Tapi dia mengandung konsekuensi, mengandung akibat hukum. Kalau diikuti maka akan ada konsekuensi yang baik. Kan begitu ya? Misalkan akan ada penghargaan, akan ada imbalan, balasan atau apa. Itu kalau kita mengikuti apa yang benar. Akan ada konsekuensi yang baik atau penghargaan dan lain sebagainya. Sebaliknya apabila tidak diikuti atau kita justru malah melakukan hal yang ketentuan yang buruk, ketentuan yang salah kita lakukan, berarti melanggar. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya pasti konsekuensi yang buruk. Apa berupa hukuman atau istilahnya adalah sanksi hukum. Kan begitu ya? Nah, jadi itu yang dimaksud dengan hukum. Sekali lagi, karena Al-Quran itu berupa ketetapan hukum, hikmah, nilai-nilai baik dan buruk, dan itu mengandung konsekuensi. Apabila itu dilakukan yang baik itu, maka ada konsekuensi baik buat pelakunya. Apabila tidak melaksanakan yang baik dan sebaliknya yang buruk, maka ada konsekuensi buruk bagi dia, yang disebut dengan sanksi hukum aja. Bisa diikuti ya itu. Jadi isi pokok Al-Quran itu apa sih? Saya simpulkan dulu. Jadi Al-Quran itu berarti apa? Ketetapan hukum dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sifatnya adalah mengikat berarti. Ya enggak?
Jadi kalau dikatakan mengandung konsekuensi, berarti mengikat. Turunnya Al-Quran, pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya itu mengikat bagi siapa? Bagi manusia, bagi diri saya, bagi siapapun. Ya, bagi makhluk Allah itu mengikat. Tidak ada yang lepas dari ketentuan hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, yang kedua sekarang poinnya, tadi pokok yang pertama adalah apa isi Al-Quran, yaitu muhkamat atau kitabun hakim. Ya. Itu ketetapan-ketetapan hukum Tuhan, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung konsekuensi dan itu mengikat bagi manusia. Yang kedua, apa kedudukan manusia kalau begitu? Nih kedudukan kita nih, kedudukan saya, kedudukan Anda semua di hadapan Allah. Maka kedudukan kita adalah sebagai makhluk hukum. Ya enggak? Dengan demikian, manusia itu adalah makhluk hukum. Makhluk yang terikat dengan hukum. Sehingga yang namanya terikat dengan hukum itu, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang bebas dari pertanggungjawaban. Saya mah akan berbuat semaunya. Ya silahkan. Dia tidak akan bebas dari pertanggungjawaban perbuatannya itu. Itu yang dimaksud dengan tidak ada yang bebas. Semua manusia terikat di hadapan Allah atas segala perbuatannya. Maka itu yang dimaksud. Itulah konsekuensi dari bahwa Al-Quran itu ketetapan hukum Allah atas manusia yang mengikat manusia. Misalkan kalau kita angkat satu ayat surat Al-Ankabut ayat 22 misalkan, ini bisa kita jadikan sebuah dalil ya, yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bebas, manusia yang bebas dari ketetapan dari konsekuensi hukum Allah di dunia ini. Ayatnya surat Al-Ankabut ayat 22 misalkan, wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis samai wa malakum min dunillahi miwaliyyu wala nasir. Yang artinya bahwa tidak ada seorang pun dari kalian yang bebas, yang kebal hukum di bumi ini dan juga di langit. Jadi tidak ada makhluk di bumi dan di langit yang kebal hukum. Mau lari kemana? Artinya langit dan bumi ini adalah menjadi wilayah hukum Allah. Itu kan begitu ayatnya. Wa ma antum bimu'jizina. Mu'jizina artinya orang yang punya kekuatan untuk membebaskan diri dari sesuatu namanya mu'jizin. Ya. Jadi wa ma antum bimu'jizina. Tidak ada kalian itu yang bisa lepas bebas dari konsekuensi ketentuan Allah. Kemudian wa malakum min dunillahi miwaliyin. Oleh karena itu maka tidak ada yang bisa membimbing kalian selain Allah. Nah, sehingga kita harus mengikuti bimbingan Allah sebagai makhluk hukum agar bisa kita menjadi makhluk Allah yang taat hukum dan yang akan menerima konsekuensi yang baik nantinya. Penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Jadi wa malakum min dunillah miwaliyin. Oleh karena itu ikutilah bimbingan Allah dan juga wala nasir, dan tidak ada yang bisa menolong nanti. Apabila Allah sudah memberikan keputusan buruk, misalkan gara-gara kita tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan, norma-norma yang Allah ajarkan, maka tidak ada yang bisa menolong ketika Allah sudah memberikan keputusan sanksi hukum. Sanksi hukum itu kan bahasa Al-Qur'annya adalah azab. Jadi azab itu bahasa Al-Qur'an yang belum diterjemahkan, ya artinya bukan siksa azab itu ya. Jadi azab itu sebenarnya bahasa hukum lawan dari magfirah. Ada azab, ada magfirah. Magfirah itu artinya ampunan. Apa itu ampunan? Ampunan itu artinya keputusan dibebaskannya seseorang dari sanksi hukuman. Berarti dia diampuni.
tidak jadi dihukumnya, diberikan pengampunan, namanya maghfirah. Sedangkan azab itu artinya keputusan sanksi, hukuman, punishment istilah bahasa Inggrisnya. Itu arti azab, itu bahasa hukum. Nah, jadi itu sekali lagi bahwa Al-Quran menegaskan kita semua masing-masing diri kita tidak ada yang bebas dari konsekuensi hukum Allah. Apa sih artinya? Apapun yang kita perbuat, segala perbuatan kita akan ada pertanggungjawaban hukum, begitu. Sehingga kita harus benar berbuat, benar bertindak, benar melangkah. Harus memenuhi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, supaya tidak lepas dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengikuti bimbingan dari Allah. Mana bimbingannya? Itulah wal Qur'anil Hakim. Al-Quran yang mengandung hikmah, yang mengandung pengajaran tentang hukum, ketentuan baik dan buruk, benar dan salah dari Allah, dan itu mengandung konsekuensi. Kan begitu ya. Nah, itu tentang yang kedua. Jadi kedudukan kita manusia itu makhluk hukum yang tidak bisa lepas. Dan itu kita harus mengambil sikap ya, selama kita masih ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu maka langit dan bumi ini sebenarnya adalah wilayah hukum Allah. Tadi ayatnya sudah. Jadi dengan demikian kita ini hidup di mana? Kita hidup di langit dan bumi di dunia ini. Sebenarnya ini adalah wilayah hukum Allah. Tidak ada seorang pun yang lepas dari hukum. Mau orang mana, mau negara mana, mau di Eropa, mau di Afrika, mau di Asia, mau dimanapun, tidak ada orang yang lepas dari hukum. Nah, itu jadi. Kemudian pertanyaannya yang ketiga, sekarang poin yang ketiga, ini masih tentang pokok-pokok pelajaran Al-Quran. Pertanyaannya adalah kapan iraha, kapan pemberlakuan hukum Allah itu? Kapan ketentuan baik dan buruk Allah dari Allah ini harus diberlakukan? Berlakunya itu adalah di dunia dan di akhirat. Nah, jadi ada dunia dan akhirat itu sebenarnya adalah dua fase pemberlakuan hukum Allah. Dua fase pemberlakuan hukum Allah. Kita sedang diajari oleh Al-Quran sebagai kita ini adalah makhluk hukum. Dan kita diajari oleh Allah. Sehingga ada dunia dan akhirat. Ini dua fase. Dunia sebagai fase yang pertama ini adalah tempat pembelajaran dan penerapan. Jadi kita diberi kesempatan oleh Allah sampai ajal untuk belajar, untuk ikro, baca. Ada sesuatu yang belum manusia ketahui karena sudah dikaburkan informasi ilmu yang benar oleh pengaruh setan. Jadi ikro, baca. Harus sampai tahu tentang adanya peringatan Allah. Adanya peringatan Allah. Bahwa kita ini makhluk yang akan mendapatkan konsekuensi hukum nanti di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus benar-benar berbuat, bertindak itu benar. Itu. Jangan sampai mendapatkan keputusan terburuk, yaitu keputusan sanksi hukum atau azab di hadapan Allah kelak. Jadi dunia itu tempat pembelajaran, pengenalan, dan juga tempat sekaligus penerapan. Sehingga di dunia ini kita diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian itu yang bisa menampilkan sebaik-baik perbuatan? Nah, itu jadi. Jadi dunia itu pembelajaran dan penerapan dalam arti ujian. Ujian itu kan ada dua. Ya, memahami dulu teorinya, kemudian mempraktekannya, kan begitu. Mampu enggak, bisa enggak? Sejauh mana kemampuan kita? Maka itu yang dimaksud. Jadi ikuti pembelajarannya dari Allah dan kemudian terapkan apa yang diajarkan, ketentuan-ketentuan benar dan salah itu. Nah, bagaimana dengan akhirat?
Jadi Al-Quran itu membagi dua fase, dunia dan akhirat. Akhirat untuk apa? Akhirat itu adalah untuk memberikan tadi konsekuensinya. Kan tadi hukum itu adalah apa? Ketentuan baik dan buruk, dan itu mengandung konsekuensi. Allah ajarkan ketentuan itu di dunia ini. Kapan konsekuensi akan diterima? Itu nanti di akhirat. Jadi tampilkan dulu seperti apa manusia di dunia ini. Tampilkan dulu. Allah ingin melihat untuk memberikan penilaian kelak. Sejauh mana manusia bisa menampilkan ya itu nilai-nilai kebaikan. Maka akhirat itu adalah konsekuensi atau balasan. Itu. Nah, seperti apa nanti konsekuensinya, balasannya nanti kita jelaskan. Nah, itu di akhirat ada apa sih? Konsekuensinya atau akibat hukumnya seperti apa sih, gitu ya. Nah, ini juga harus tahu karena ini menjadi pertanyaan besar manusia, akan ada apa ke depan. Seperti kemarin sudah dibahas tentang apa? Tentang pertanyaan besar manusia. Dari mana kita berasal, untuk apa kita ada di dunia ini, dan mau kemana kita berpulang. Itu harus mendapat jawaban yang jelas, yang tidak menyisakan ragu. Begitu. Masih ada keraguan nggak kita tentang ada apa sih nanti di akhirat? Masih remang-remang, masih kira-kira, masih atau nggak mau tahu? Kan bisa saja. Tapi manusia umumnya yang berpikir itu akan mempertanyakan dari lubuk hati yang dalam, di keheningan malam. Hidup ini untuk apa sih? Kita ini capek kesana kemari, habis waktu, habis tenaga, habis segala-gala. Ya. Untuk apa sih? Mau kemana ini berakhirnya? Dan akan ada apa nanti? Itu pertanyaan besar. Sehingga harus mendapatkan jawaban yang konkret, yang jelas, dan itu tidak menyisakan keraguan. Seperti nilai Al-Quran. Dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini sebagai pedoman yang tidak ada keraguan di dalamnya. Quran sudah menyatakan isinya nggak ragu. Nah, sekarang kita masih ragu nggak? Nah, maka gitu. Manusia pun harus seperti Al-Quran. Jangan menyisakan ragu dalam keyakinan. Jadi harus jelas akhirat itu nanti seperti apa dan bagaimana. Jadi dunia akhirat. Dunia itu untuk apa? Akhirat itu juga untuk ada apa nanti. Baik, yang keempat, sekarang pertanyaannya kan tadi kapan pemberlakuan hukum Allah itu? Itulah Allah menciptakan dunia dan akhirat. Dunia itu pembelajaran dan penerapan hukum ketentuan-ketentuan Allah, dan akhirat itu adalah pemberian konsekuensi. Begitu. Yang keempat. Sekarang pertanyaan keempat. Sekarang di mana sih kita terapkan hukum Allah itu? Bahwa Al-Quran ini sebagai ketetapan hukum, aturan, penataan, ya, penataan hidup yang baik dan benar, itu di mana diterapkannya? Maka penerapan itu jawabannya adalah di posisi kita masing-masing. Jadi terapkan itu di posisi kita masing-masing. Karena kita masing-masing kita sudah punya posisi, sudah diberi posisi oleh Allah. Istilahnya adalah kedudukan manusia itu sebagai khalifah. Nah, jadi Al-Quran pun mengajarkan kedudukan manusia. Siapa kita dari segi kedudukan? Khalifah di mata Allah. Apa itu khalifah? Pemegang mandat. Itu. Jadi kita ini diberi mandat. Mandat itu tugas yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi tugas yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pemberi tugas. Kan itu namanya mandat itu. Siapa yang ngasih tugas? Ya atasan kita. Siapa atasan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini khalifah. Atau juga ada yang mengatakan khalifah itu wakil Tuhan katanya. Ya ada hubungan juga. Jadi kita ini jadi
wakilnya Allah. Bisa nggak kita dalam hidup, dalam bertindak, dalam melangkah, mewakili Allah? Kalau mewakili Allah berarti harus seiring, sejalan dengan yang diridhoi Allah. Jangan sampai keluar dari ketentuan Allah, itu kan wakil Allah. Jadi kita semua masing-masing adalah khalifah, ya, pemegang mandat pada posnya masing-masing. Al-Quran misalkan surat Al-An'am ayat 165. Kalau ingin rujukan maka surat Al-An'am ayat 165. Bahwa dikatakan seperti ini, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Nah, dikatakan di sini bahwa Dia Allah yang menjadikan kalian khalaifal ardi. Menjadikan kalian itu khalaif. Khalaif bentuk jamak dari khalifah. Khalifah di bumi. Kan begitu ya? Khalifah di bumi. Berarti semua kita ini adalah khalifah. Wa rafa'a ba'dakum fauqa ba'din. Dan Dia Allah mengangkat sebagian kalian di atas yang lain. Jadi Dia Allah mengangkat, rafa'a itu mengangkat sebagian kalian di atas yang lain. Jadi kita ini, posisi kita itu hierarkis. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Jangan mikir ekonomi gitu ya, ekonomi atas, ekonomi bawah. Kok ke sana jadinya? Bukan, ini kedudukan manusia, ya. Jadi ada yang memimpin, ada yang dipimpin, begitu kan maksudnya. Ya. Misalkan suami memimpin istrinya, kepala rumah tangga memimpin keluarganya. Ada atasan, ada bawahan, ada majikan, ada karyawan, buruh, pekerja, ada pemimpin, ada warga yang dipimpin. Begitu seterusnya. Coba kita berhitung setiap diri kita, ya. Apakah di rumah tangga, apakah di masyarakat, dalam konteks bisnis, perusahaan, atau dalam konteks pemerintahan, itu ada hubungan atasan dan bawahan. Begitu. Itu yang dimaksud rafa'a ba'dakum fawqa ba'din. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial yang sudah punya peran dan kedudukan sosialnya masing-masing. Cuman kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya sudah ketentuan Allah. Sudah menjadi bagian dari ujian Allah. Gitu. Kita yang jadi bapak, itu kita sudah diangkat oleh Allah memimpin istri kita, memimpin keluarga kita dan anak-anak kita. Kan begitu. Nah, itu jadi kedudukan kita dengan demikian. Jadi di mana kita terapkan hukum Allah itu? Ya pada posisi kita masing-masing, jadi apapun kita pertanggungjawabkan semua itu kepada Allah. Sekalipun kita menjadi bawahan, maka bisa nggak kita? Sebelum kita pertanggungjawabkan pekerjaan kita kepada Tuhan, kita majikan kita sudah pertanggungjawabkan. Semua perbuatan kita itu di hadapan Allah. Sehingga kita tidak akan korupsi, tidak akan manipulasi apa yang kita kerjakan. Dan kita akan dipercaya karena atasan kita yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Nah, itu jadi ya istilahnya kita ini adalah khalifah, dan itu sejak pertama kali sudah diletakkan oleh Allah ketika Allah berbicara kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi malaikat menyatakan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak dan melakukan peperangan di muka bumi ini? Karena memang khalifah itu dikatakan sebagai wakil Tuhan, dikatakan sebagai pemegang mandat, belum tentu
melaksanakan mandat itu dengan baik dan benar, kan begitu. Belum tentu baik. Maka kemungkinannya kalau tidak baik, kalau tidak benar akan merusak justru. Akan menyalahi mandat itu jadinya adalah merusak. Ya, berlaku korup, ya, berlaku serakah dan merusak kehidupan di bumi ini sehingga timbul peperangan, timbul berbagai persoalan, timbul berbagai musibah sebagai akibat dari sikap manusia yang menyalahi tugasnya sebagai khalifah. Sudah tidak menjalankan tugas itu. Nah, itu kemungkinannya kata malaikat, kemungkinannya akan ke sana. Karena bisa jadi tidak melaksanakan mandat dengan baik. Gak ada masalah kata Allah. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kau belum tahu. Karena Allah punya rencana. Gitu. Karena rencananya itu sudah jelas. Apa namanya? Zuharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidinas liyudhikuhum ba'dal ladzi amilu la'alahum yarji'un. Itu rencananya. Jadi pertanyaan malaikat dijawab oleh ayat itu. Gak apa-apa, dunia ini mau rusak, ya, mau timbul berbagai persoalan bencana gara-gara perbuatan manusia. Untuk apa? Agar manusia merasakan dampak akibat perbuatan itu, kan sinang ngarasakeun kan gitu. Kan maksudnya ke situ Allah itu. Mau mendidik manusia. Nah, arahnya kemana nanti? La'allahum yarji'un. Agar manusia itu mau kembali. Nah, berarti supaya manusia mikir. Kalau sudah mikir, yuk merujuk kepada Sang Pencipta. Ikuti bimbingannya. Begitu kan. Nah, itu jadi kita kembali. Tadi apa? Di mana kita terapkan hukum Allah itu di posisi masing-masing. Gitu. Jadi kita ini sebagai pemegang mandat pada posisi kita, minimal kita sebagai diri sendiri, ya, kita belum jadi pemimpin, misalkan belum berumah tangga, ya, masih bujangan dan lain sebagainya. Minimal kita memimpin diri kita sendiri, kemana tangan kita diayunkan, kemana kaki kita dilangkahkan, itu semua harus siap dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jadi kedudukan manusia di hadapan Allah. Nah, kemudian, jadi harapannya apa? Harapannya adalah dari apa yang digambarkan, disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwa Al-Quran mengajarkan tentang apa namanya? Al-Quran itu adalah berisi norma-norma hukum yang mengandung konsekuensi bagi manusia. Harapannya agar manusia mau memenuhi ridho Allah. Harapannya adalah setelah itu, jika manusia memenuhi ridho Allah, maka akan mendapatkan keputusan terbaik. Keputusan terbaik itu adalah maghfirah, ampunan. Jadi ampunan atau maghfirah itu juga ini bahasa hukum, artinya apa? Dibebaskan dari sanksi hukum. Begitu. Jika tidak, bagaimana? Jika kita nggak mengindahkan peringatan ini. Allah sudah mengajarkan tentang norma baik dan buruk dari Sang Pencipta. Kalau tidak diindahkan, kalau tidak ditaati, maka juga akan ada konsekuensi negatif, konsekuensi buruk. Akan ada murka Allah, yaitu keputusan azab. Jadi azabnya akan dijatuhkan. Apa itu azab? Ini juga bahasa hukum, artinya punishment. Punishment itu apa sih? Hukuman gitu ya. Jadi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu azabun alim, itu diartikan punishment. Berarti benar itu sanksi hukum, gitu, bahasa hukum. Kalau diartikan di Indonesia azab itu siksa, ya beda sih. Ya hukuman lah begitu ya. Sebenarnya begitu. Nah, seperti apa sih bentuk hukumannya? Nanti di akhirat itu kayak apa gitu. Nah, kan ada gambaran-gambaran orang neraka dan sebagainya, begitu begini gitu. Nah, itu juga perlu kita tinjau dari sudut Al-Quran secara objektif. Balasan apa bagi manusia yang bertakwa mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasan apa bagi manusia yang bebal, yang tidak mau mengikuti ketentuan Allah. Azab itu seperti apa? Itu harus jelas nanti, gambarannya harus dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita mau
ingin tahu tentang bentuk konsekuensinya seperti apa di akhirat nanti itu. Nah, ini juga jadi pertanyaan manusia. Da orang ge kabeh hayang apal, hayang nyaho jelema teh. Kayak di akhirat teh kumaha gitu wujudna gitu kan. Penasaran gitu kan. Al-Qur'an juga jelas ya. Jadi jelas supaya nanti tidak bertanya-tanya lagi. Ketika kita pulang menghadap Allah, tidak menyesal nanti. Oh, geuningan kieu. Nah, maka dijelaskan di dunia ini seperti apa. Jadi intinya begini, penjelasannya singkatnya begini, bahwa di akhirat itu orang yang bertakwa itu kan akan mendapatkan imbalan jannah di akhirat. Jannah itu sederhananya adalah kesinambungan nikmat. Sekali lagi, jannah itu adalah kesinambungan nikmat. Urang di dunia ayeuna menang nikmat henteu. Menang nikmat. Cenah bejana eta nikmat teh teu kahitung jumlahna. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah teu kahitung. Kita semua di dunia ini mendapat nikmat Allah yang katanya menurut dalilnya kan begitu, tidak bisa terhitung jumlahnya. Sehingga dengan nikmat itu kita bisa beraktivitas. Kita bisa melakukan bisa mencari nafkah, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan pribadi, berorganisasi dan lain sebagainya, pendidikan, ya kita bisa memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan kita bisa mencari kesenangan di dunia ini. Itu karena adanya nikmat Allah. Itu. Nah, maka dikatakan bahwa sebenarnya jannah di akhirat itu adalah kesinambungan nikmat ini. Jadi Allah akan kembali melimpahkan sumber daya hidup ya di langit dan di bumi yang baru. Kira-kira begitu. Jadi karena ini kalau dijelaskan terlalu panjang, insya Allah pada kesempatan lain. Bagaimana dengan yang zolim, yang bebal, yang tidak mau mengikuti ketentuan ini? Maka bukan jannah nanti imbalannya adalah jahim atau jahanam. Jahim itu apa atau jahanam itu apa? Ya orang bilang neraka gitu ya. Jadi sama dengan apabila jannah itu kesinambungan nikmat, maka jahim atau jahanam itu adalah dicabutnya nikmat. Kan gitu. Jadi sudah tidak lagi diberi sumber daya, tapi dibiarkan tetap hidup. Nah, itu bentuk azab Allah, bentuk hukuman Tuhan kepada makhluknya yang tidak mau dididik, yang tidak mau mengikuti ketentuan yang baik dan benar. Bagaimana memperlakukan hidup ini. Jadi sekali lagi apa tadi? Jannah itu kesinambungan nikmat akan disambung kembali, sedangkan jahim atau jahanam itu adalah kesinambungan nikmat akan dicabut tetapi dia tetap hidup. Itu peringatan dalam Al-Qur'an. Bayangkan kita hidup ya, tetapi sudah dicabut nikmatnya nggak ada lagi. Bayangkan sumber daya hidup. Ya kita kalau di rumah saja misalkan air PDAM macet mati. Kira-kira gimana? Nggak ada air kesana kemari. Itu juga sudah bikin pusing. Kan gitu. Kemudian kalau beras nggak ada di pasar misalkan. Kan bikin pusing. Nah itu. Nah bagaimana nanti di akhirat? Sumber daya hidup benar-benar sudah dicabut oleh Allah. Sehingga manusia itu hidup tapi tidak bisa tidak mati ya, tetapi dia tetap hidup. La yamutu fiha walayahya. Begitu. Jadi dia tidak mati berarti masih ada ciri-ciri hidup. Naon ciri-ciri hidup teh? Apa itu ciri-ciri hidup? Masih bernafas, masih bisa bergerak ke sana kemari. Tetapi walayahya. Apa itu walayahya? Tidak hidup. Artinya tidak menikmati hidup. Tidak bisa menikmati hidup. Nah itu singkatnya bahwa konsekuensi yang akan manusia terima sebagai bentuk peringatan Allah adalah demikian. Begitu. Dan itu kita diperingatkan.
Supaya apa? Supaya kita bisa mendapat ridho Allah dan kesinambungan nikmat kelak. Itu. Jadi singkatnya, dunia ini adalah nikmat. Benar nggak? Dunia ini adalah nikmat, tapi nikmat yang bersifat sementara. Tujuannya sebagai sarana ujian perbuatan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian yang menampilkan sebaik-baik perbuatan pada posnya masing-masing. Pada posisi kita masing-masing. Sedangkan akhirat itu adalah disebutkan dalam Al-Quran sebagai kehidupan yang sesungguhnya. Oh, ternyata akhirat itu hidup yang sebenarnya. Sementara kita merasa hidup yang sebenarnya ya sekarang. Ternyata informasi dari Al-Quran, enggak, belum. Jadi hidup kita sekarang masih hidup perkenalan. Memperkenalkan nikmat dan memperkenalkan ajaran dari Allah. Untuk digunakan ajaran itu, bagaimana menggunakan nikmat itu menurut si pemberi nikmat. Begitu. Nah, sehingga nanti kita akan mendapat konsekuensinya yang sesuai dengan bagaimana kita menggunakan nikmat ini. Katanya begitu dalam gambaran ayat-ayat Al-Quran. Dan ini dibutuhkan informasi penting ini untuk membangun keyakinan kita akan makna hidup. Kan begitu ya. Nah, jadi demikian. Maka di sini kalau kita membaca Al-Quran bisa dikatakan bahwa sebenarnya Quran itu 50% ngomongin dunia. 50% ngomongin akhirat. Ya. Quran menegaskan yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fi dunya wal akhirat. Bahwa Allah ya memberi kemantapan kepada orang-orang yang beriman dengan firman-Nya yang mantap, dengan firman-Nya yang kokoh perihal dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran itu firman Allah berisi tentang gambaran dunia itu seperti apa, sehingga kita benar-benar yakin gambaran akhirat itu juga seperti apa. Jelas sejelas-jelasnya, sehingga kita pun benar-benar yakin, oh begitu. Gambaran dunia seperti itu, gambaran akhirat juga seperti itu. Itu 50% digambarkan di dunia. Dan apa hubungan dunia dan akhirat? Jadi kalau pertanyaannya, dunia ini untuk apa? Dan akhirat itu untuk apa? Dan apa hubungan keduanya? Nah, silakan jadi PR berdasarkan uraian tadi, kira-kira seperti apa jawabannya. Nah, kesimpulannya saya simpulkan aja langsung. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai isinya adalah kitabil hakim, ya, ketetapan-ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikat umat manusia untuk dipelajari, untuk dipahami, untuk ditanamkan ke dalam jiwa, ke dalam diri kita, dan untuk diterapkan. Jalankan apa yang menurut Allah benar dan tinggalkan apa yang menurut Allah salah. Kan begitu ya. Dan ini akan mengandung konsekuensi di hadapan Allah kelak. Di akhirat setelah hari kebangkitan nanti. Nah, kemudian kedudukan manusia sudah jelas tadi adalah sebagai makhluk hukum, yaitu yang disebut dengan khalifah. Kita ini terikat dengan konsekuensi di hadapan Allah kelak nanti. Dunia ini adalah nikmat sementara dengan tujuan sarana ujian perbuatan. Sekali lagi, dunia ini adalah sarana ujian perbuatan. Jadi, jadikanlah harta kita, anak kita, tugas kita, pekerjaan kita semua itu sebagai alat uji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak sadar, padahal itu semua adalah alat uji di mata Allah. Bagaimana kita menjalankan, memperlakukan itu semua. Karena semua itu adalah, sekali lagi, alat uji. Al-Quran Surat Kahfi ayat 7 dan 8 itu menegaskan, semua yang ada di muka bumi ini cuma alat uji buat kalian, cuma kalian nggak sadar. Dan semua itu akan musnah, akan hilang, dan bumi ini akan kembali gersang, tidak ada apa-apanya lagi. Selesai, menjadi padang mahsyar.
Nah, silakan baca sendiri surat Al-Kahfi ayat 7 dan 8. Bahwa apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan, tugas-tugas kita cuman alat uji kok di mata Allah. Dan akhirat itu adalah ada putusan dan imbalan. Saya kira itu sebagai pengantar kedua gitu ya, tentang pokok-pokok pembicaraan pelajaran Al-Quran. Sehingga nanti di surat manapun kita terjun ke surat manapun, konteksnya ya itu, nggak lepas dari itu semua. Begitu. Jadi